teori konspirasi. Sangat menarik, karena bagaimanapun juga ada sebagian yang fanatik percaya dengan teori konspirasi, dan ada yang sebagian harus mempercayai tentang data dan fakta, bukan katanya. Sahabat semuanya, kita saat ini mendengar, membaca berita, melihat media bahwa nama Bill Gates diduga masuk di dalam konspirasi pencipta wabah COVID-19. Benarkah itu? Menarik tentu saja bahwa banyak orang yang kemudian menuduh Bill Gates bahwa wabah yang merebak sekarang ini ada campur tangannya karena ada kegiatan penjualan vaksin besar-besaran di seluruh dunia. Sebelum itu, saya akan mengajak kita untuk melakukan refleksi di tahun 1973. Apa yang akan saya ajak untuk kembali ke sana? Yaitu melihat pabrik Aqua yang pertama kali saat itu didirikan oleh Pak Tirto Utomo. Ini menarik loh. Pak Tirto Utomo saat itu mempunyai ide untuk menjual minuman di dalam kemasan. Saat itu air tanah masih bisa dimasak. Bahkan saya ingat waktu saya kecil di kampung saya, ibu saya, nenek saya masih merebus air dari sumur, kemudian diminum. Ide Pak Tirto saat itu dikatakan ide gila. Loh, lawang air bisa diminum kok. Kemudian dia menjual air dalam kemasan. Gila ini orang. Begitu kata orang-orang. Nah, kemudian tahun berjalan. Tahun 90 sampai tahun 2000, mulailah air tanah banyak yang tercemar. Apalagi kemudian kalau kita sudah tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Air tanah tercemar dan tidak bisa diminum. Buat mandi masih oke. Dan kemudian di saat itulah orang-orang butuh minuman di dalam kemasan. Nah, pada saat itu ketika air tanah tercemar dan orang-orang mencari minuman dalam kemasan, tentu saja mereknya baru satu, yaitu Aqua saat itu. Apakah kemudian Anda mengatakan bahwa Pak Tirto Utomo ini melakukan teori konspirasi, berkonspirasi dengan banyak orang untuk mencemari air tanah sehingga Aquanya laku? Apakah demikian? Nah, pada saat Pak Tirto Utomo mempunyai ide untuk membuat minuman dalam kemasan, apakah saat itu banyak orang yang melihat dan setuju dengan idenya? Tentu saja tidak. Lalu kemudian ketika benar-benar air tanah tercemar dan tidak bisa diminum, sekali lagi apakah Anda akan mengatakan bahwa Pak Tirto Utomo melakukan konspirasi untuk membuat air tanah menjadi tercemar sehingga Aquanya laku? Tentu tidak. Tentu tidak. Kenapa? Karena tidak ada unsur politisnya. Saya tidak akan mengatakan bahwa teori konspirasi itu benar atau tidak. Tetapi kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang bisa kita jadikan cermin agar kita tidak terprovokasi, agar kita tidak terbawa arus oleh kelompok yang akan mengarahkan kita untuk tujuan-tujuan tertentu. Mengapa Bill Gates dikaitkan dengan teori konspirasi munculnya wabah COVID? Kemudian penjualan vaksinnya yang dikatakan bahwa untuk keuntungan Bill Gates. Sahabat, mungkin ada beberapa di antara sahabat yang belum tahu istilah filantropis atau filantropi. Di Indonesia ini banyak sekali filantropi loh. Bahkan anak-anak muda, anak-anak milenial sudah menjadi filantropi. Bill Gates adalah salah satu filantropis dunia. Apa itu filantropi? Filantropis adalah seseorang yang mendarma baktikan, mendermakan kehidupannya, bisa dengan kegiatan, bisa dengan tindakan, bisa dengan uang, kalau dia punya uang, untuk memberikan support bagi kemajuan kemanusiaan, pendidikan, lingkungan,
kesehatan, dan apapun juga yang berkaitan dengan kelangsungan hidup makhluk di bumi ini. Nah, Bill Gates memberikan banyak uangnya untuk mendanai hal-hal yang bersifat tentang kesehatan, termasuk tentang virus. Pada tahun 2015, ini cikal bakalnya yang dikaitkan dengan teori konspirasi itu. Pada tahun 2015, videonya juga sudah banyak tersebar di YouTube. Bill Gates berbicara di forum TED internasional, kemudian mengemukakan sebuah tema. Temanya adalah apabila pandemi berlangsung kembali dan besar skalanya, kita tidak siap. Nah, kalimat ini kemudian yang diartikan bahwa Bill Gates sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya agar pandemi ini sengaja diciptakan. Mengapa Bill Gates bisa membicarakan hal seperti itu? Ya, karena dia seorang filantropis di bidang kesehatan untuk menangani wabah yang terjadi di umat manusia. Bill Gates mengemukakan contoh bahwa Ebola dengan penanganannya, flu Spanyol dengan penanganannya, SARS dan MERS dengan penanganannya. Dan kalau dilihat dengan penanganan-penanganan yang sama, kalau manusia kemudian tidak ada peningkatan dalam rangka menghadapi wabah, sama seperti Ebola, sama seperti flu Spanyol, sama seperti SARS dan MERS, tentu saja sebagai orang yang konsen di bidang tertentu, kita bisa melihat visi ke depan. Apa yang akan terjadi bila kita berkelakuan sama? Sama seperti kita yang hidup di kota-kota besar. Apabila membuang sampah masih seperti ini, apabila kita tidak peduli dengan air yang mengalir, kemudian kita tidak peduli dengan sungai-sungai yang tercemar, kita bisa mengatakan bahwa 2 tahun, 3 tahun lagi, kita tidak akan bisa dan tidak akan mampu untuk menangani banjir. Lalu ketika ada orang yang mengatakan bahwa 2 tahun lagi kita tidak akan mampu menangani banjir, dan 2 tahun lagi ternyata banjir. Apakah orang ini adalah berkonspirasi untuk menghasilkan banjir sehingga kata-katanya terbukti? Tentu saja tidak. Nah, untuk ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat semuanya melihat sebuah cerita yang sangat singkat. Ceritanya adalah ada seseorang yang berada di dalam rumahnya dan rumahnya terbakar. Kemudian saat itu dia bingung, berada di rumahnya dan rumahnya terbakar, dia bingung. Kemudian dia berpikir, siapa yang membakar rumahku? Dari mana asalnya api ini? Apa sebabnya rumahku terbakar? Dia berpikir pada saat rumahnya terbakar, apa yang terjadi? Dia mati kebakaran di dalam rumah. Karena dia berpikir, ada konspirasi apakah sehingga rumahku terbakar. Seharusnya yang dilakukan oleh orang itu adalah tanpa pikir panjang keluar dari rumah. Setelah dia bisa menyelamatkan diri, setelah dia bisa keluar dari rumah, baru kemudian dia bisa melihat, oh ternyata ini toh sebab kebakaran rumahku. Sahabat, jadi siapakah dalang dari wabah yang semakin meluas ini? Dalangnya adalah pikiran kita sendiri. Pikiran liar kita sendiri yang menyebabkan semuanya menjadi makin gaduh, sehingga seperti cerita orang di dalam rumah yang terbakar tadi. Kita tidak sempat keluar lari dari rumah, dan kita terus berpikir di dalam rumah kita yang terbakar, sehingga kita ikut terbakar di dalam rumah. Untuk itu, mari kita selesaikan permasalahan di dalam pikiran kita sendiri dulu, sehingga kita bisa menyelamatkan orang lain dan bisa berpikir jernih untuk melihat implementasi dan aksi nyata apa yang bisa kita lakukan ketika ada masalah yang datang kepada kita. Sahabat, tentu saja hal ini tidak mudah. Tetapi apabila kita lakukan dari sekarang, kita dapat melihat dengan jernih mana yang akan membakar rumah dan mana yang akan membakar dirinya sendiri, juga yang mana
orang-orang yang akan keluar dari rumah sehingga dia bisa menolong orang-orang lain di sekelilingnya. Terima kasih sudah bersama saya di Ruang Diri Agung W.